warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pro-prestasi. Perkenalkan, nama saya Evi Fadilah. Saya merupakan salah satu dosen di Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. PTDI STTD berlokasi di Jalan Raya Setu nomor 89 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya ditugaskan pada program studi Diploma 4 Transportasi Darat Terapan PTDI STTD. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran saya sebagai dosen di program studi Diploma 4 Transportasi Darat yang mengampu mata kuliah Ekonomi Transportasi. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa tingkat 1 di semester 2, di mana mata kuliah Ekonomi Transportasi ini menjadi mata kuliah prasyarat yang wajib diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi di PTDI STTD. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS untuk praktik. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Ekonomi Makro Mikro yang diterima pada semester 1, tingkat 1, semester 1 atau semester ganjil ya. Sementara untuk capaian pembelajaran dari mata Ekonomi Transport antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar ekonomi transportasi dan hubungannya dengan sistem ekonomi serta lokasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik permintaan, penawaran transportasi, elastisitas jasa transportasi, termasuk di dalamnya menentukan titik equilibrium pasar. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menghitung biaya operasional kendaraan. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu menghitung biaya eksternal terkait sistem transportasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan peran pajak dan subsidi dalam sektor transportasi. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis struktur pasar transportasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peran transportasi dalam pembangunan ekonomi. Dengan mempelajari ekonomi transportasi, mahasiswa dibekali pemahaman yang mendalam tentang dinamika ekonomi dalam sektor transportasi, bagaimana mereka bisa menghitung biaya transportasi, dan memiliki kemampuan menganalisis berbagai isu atau berbagai kasus transportasi dari perspektif ekonomi. Mata kuliah ini akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan. Untuk materi yang akan disampaikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, kami menyampaikan silabi dan definisi ekonomi, transportasi, dan lingkup ekonomi dalam sektor transportasi. Di pertemuan kedua, menjelaskan hubungan transportasi dan ekonomi. Pertemuan ketiga diisi dengan menganalisis konsep perpindahan dan lokasi. Pertemuan keempat diisi dengan menganalisis konsep dasar permintaan transportasi. Pada pertemuan kelima masih dilanjutkan dengan permintaan transportasi, namun sudah lebih mengkerucut pada tujuan perjalanan individu. Yang keenam, pertemuan keenam diisi dengan menganalisis penawaran transportasi. Pertemuan ketujuh menjelaskan konsep elastisitas. Di pertemuan kedelapan, bagaimana kita bisa mengidentifikasi biaya transportasi. Dalam hal ini terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Di pertemuan ke-9 di sini diisi dengan perhitungan biaya operasional kendaraan. Sementara di perhitungan ke-10 diisi dengan identifikasi struktur pasar dalam sektor transportasi. Pertemuan ke-11 mengidentifikasi biaya eksternal atas dampak pelaksanaan sistem transportasi. Pada pertemuan ke-12 menghitung biaya eksternal. Pada pertemuan ke-13 menjelaskan tujuan dan dampak pajak serta subsidi dalam sektor transportasi, khususnya dalam sektor transportasi darat. Di pertemuan ke-14, pertemuan terakhir, menjelaskan hubungan transportasi dan pembangunan termasuk isu-isu dan kasus-kasus di seputar transportasi darat. Sementara untuk referensi yang saya gunakan, ada berbagai referensi, ada buku maupun jurnal-jurnal terkait. Di antaranya bukunya Kenneth Button yang terbitan terakhir tahun 2022 dengan judul Transport Economics. Yang kedua bukunya Julfi Arsani 2013
buku ekonomi transportasi ya. Kemudian bukunya Gregory Mankiw tahun 2018 dengan judul Principles of Microeconomics. Ada juga bukunya Sadono Sukirno di terbitan tahun 2018 mengenai pengantar ekonomi mikro dan pengantar ekonomi makro. Sementara untuk perhitungan biaya operasional kendaraan, kami berpedoman pada perhitungan komponen biaya operasional kendaraan yang dikeluarkan oleh Permenhub tahun 2021. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan pendekatan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa yang harus aktif, di mana sebagai dosen mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis serta memiliki sikap mandiri dan aktif. Metode ini dilakukan dengan cara diskusi atau tanya jawab dan memberikan tugas mandiri serta tugas besar dalam kelompok. Tujuan dari metode pembelajaran tersebut yaitu agar tercapai hasil belajar yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan sehingga mahasiswa dan mahasiswi dapat memahami dan memperoleh materi secara jelas dan luas. Sedangkan untuk pelaksanaan praktik dilakukan dengan menerapkan metode project-based learning. Sebagai contoh, misalnya dalam satu kelas yang terdiri dari 28 mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok 5 atau 6 kelompok. Masing-masing kelompok mencari kasus terkait permasalahan dalam ekonomi transport. Misalnya, bagaimana suatu operator layanan transportasi menghitung biaya operasional kendaraan dan menetapkan tarif yang akan dibebankan ke konsumen atas pengoperasian suatu trayek. Bagaimana komponen-komponen biaya transport itu diperoleh? Bagaimana surveinya? Apakah besaran tarif tersebut nantinya mampu dibayar oleh pengguna jasa? Untuk bobot penilaian, saya menggunakan proporsi 50-50, di mana untuk 50% nilai tugas mandiri, sementara nilai tugas mandiri dan kelompok ya, ada tugas individu dan tugas kelompok, itu 50%. Sementara 50%-nya lagi berdasarkan nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Hasil dari nilai tersebut akan saya informasikan secara transparan melalui sistem informasi akademik PTDI STTD. Dan apabila ada nilai mahasiswa-mahasiswi yang masih belum baik, belum mencukupi, belum memadai sesuai dengan standar, maka akan diberikan remedial atau perbaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Prodi dan bagian akademik STTD. Berikut saya sampaikan video proses pembelajaran mata kuliah ekonomi transportasi pada pertemuan ke-9 dengan materi perhitungan biaya operasional kendaraan. Kondisi Ibu, Pak Silakan, duduk, siap, gerak. Lapor kelas series 13 jumlah 28 lengkap, siap mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Laksanakan. Untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat tempat. Gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik ya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar PD 123? Oke ya. Hari ini pertemuan ke-9 masih lanjutan dari pertemuan minggu lalu mengenai biaya operasional kendaraan. Gitu kan ya? BOK sama dengan biaya operasional kendaraan. Masih ingat? Ada yang ingat rumus BOK itu apa? Ya, gimana? Terus BOK itu biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Ya, bagus ya. Biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung. Nah, BOK itu biaya langsung dan tidak langsung. Tapi sebelumnya, ya, rasanya saya perlu menyampaikan capaian pembelajaran. Kenapa kamu perlu mempelajari BOK? Harapannya nanti kita sebagai regulator mampu mengidentifikasi yang mana yang termasuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung berhubungan dengan jalannya satu unit angkutan umum. Kemudian biaya tidak langsung, biaya itu dikeluarkan tetapi tidak langsung atas berjalannya satu unit angkutan.
Nanti kita lihat klasifikasinya. Yang kedua, kamu diharapkan mampu menghitung biaya transportasi ini. Turunan dari BOK ini disebut sebagai tarif. Apa? Ada yang tahu, Bu Mustari? Ya. Untuk tarif itu BOK ditambah 10% dari BOK Ya, BOK ditambah 10% BOK per dibagi. dibagi load factor dikali seat capacity. Oke, bagus ya, dibagi load factor bagi seat capacity. Nah, ini nih, ada 10%. Kenapa harus ada 10% sih? Ya. 10% merupakan keuntungan, gitu kan ya. Kenapa harus ada keuntungan? Kalau tidak merugikan operator. Kalian tidak merugikan operator, akan usahanya sustain gitu. Makanya nggak baru buka kayaknya terus kayaknya langsung nggak bisa jalan gitu, karena nggak ada keuntungan. Selanjutnya, dasar hukum kita menghitung BOK itu sudah diatur di pedoman penyelenggaraan angkutan penumpang dan trayek tetap. Kita bisa hitung itu kalau dia dalam trayek tetap. Nomor SK 687 tahun 2002. Ada juga yang terbaru, nah ini nomor 251 tahun 2022. Hampir sama, tapi yang ini khusus untuk kawasan strategis nasional, tetapi secara umum sama, ya sama. Nah, selanjutnya tadi sudah ditegaskan sama kawan kamu, pasti tarif itu harus ditetapkan. Kira-kira? Iya. Menurut saya mengapa tarif itu harus ditetapkan itu karena agar tarif yang ditetapkan itu tidak merugikan operator maupun tidak merugikan user. Agar tidak merugikan operator dalam hal ini supaya dia tetap berjalan usahanya, tetapi juga tidak membebani para penumpang. Di sini fungsi kita sebagai kita mewakili regulator menyeimbangkan kedua kepentingan ini. Kira-kira begitu ya. Nah, ini dia. Tarif harus menjamin kelangsungan usaha operator tersebut. Ya. Dan di salah satu sisi, tarif juga harus memberikan perlindungan dan kepastian. Dia bisa dibayar. Selanjutnya, struktur biaya tadi kita sampaikan ada biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam BOP. Di dalam biaya langsung ini dibagi lagi dong. Ada namanya biaya tetap, ada biaya tidak tetap. Ada biaya tetap, ada biaya tidak tetap. Sama, di biaya tidak langsung dibagi lagi. Ada biaya tetap, ada biaya tidak tetap. Sesuai dengan namanya, biaya tetap itu biaya yang besarannya tetap segitu, tidak tergantung kepada jumlah produksi. Jumlah produksi di sini maksudnya jumlah penumpang. Mau penumpangnya 2, mau penumpangnya 3, mau penumpangnya tidak ada, jumlah biaya itu tetap. Apa sih tadi biaya tetap itu? Salah satu contohnya biaya penyusutan. Biaya penyusutan. Yang bahkan kalau mobilnya tidak jalan, biaya penyusutannya berjalan. Salah satu contoh biaya penyusutan. Biaya penyusutan yang terkait dengan armada masuk ke dalam biaya penyusutan yang kategori biaya langsung. Sementara biaya penyusutan yang muncul atas yang dikeluarkan non armada, misalnya untuk biaya penyusutan pool, biaya penyusutan gedungnya masuk ke dalam biaya tidak langsung. Bisa kamu membedakan kedua jenis biaya tersebut? Jadi kalau biaya penyusutan armada otomatis masuk biaya langsung. Biaya penyusutan segala aktivitas tetap itu, harta tetap itu pasti ada biaya penyusutan. Secara ekonomi seperti itu. Baik ya, kita lihat apa saja komponennya. Ini merupakan biaya langsung, biaya penyusutan kendaraan, bunga modal. Bunga modal ini muncul apabila kita atau satu operator menggunakan
jasa pihak ketiga dalam memiliki kendaraan tersebut. Ada pinjam apa dari bank, apakah dari leasing, ya seperti kita lah, ya, seperti kamu misalnya, seperti saya misalnya, kredit motor, kredit mobil, tentu atas kepemilikan tersebut. Misalnya harga apa ya, dari motor, misalnya 25 juta, gitu kan ya. Berapa persen biasanya? Ini harga OTR-nya nih. Berapa persen biasanya DP kalau kita mau beli motor? 15 sampai 20. Biasanya katakan saja 20%. Berarti 20% dari 25 juta berapa? Berapa? 5 juta ya? 5 juta. Nah, 25 kurangin dari 20 juta, gitu kan? 20 juta inilah yang kita pinjam ke leasing atau lembaga pembiayaan lainnya. Dan bunga modal yang muncul di situ merupakan bunga yang dikenakan atas pinjaman ke bank ini. Berapa persen nanti banknya? Ya terserah. Berapa yang ditetapkan? Bisa 12% per tahun, bisa 13% untuk IE per annum. Gitu ya. Kemudian ada lagi biaya opus, biaya BBM, biaya pas, biaya kecil, biaya besar, apapun ini semuanya diatur di gaji data yang tadi, di pedoman yang tadi. Oke, supaya lebih jelas, kita langsung saja ke perhitungannya. Ya. Nah. Diketahui ada satu jenis pelayanan akademik. Akademik itu apa? Angkutan kota dalam provinsi. Seat capacity-nya sama dengan berapa ya? 30 seat. Benar ya? Nah, kilometer tempuhnya disebutkan di sini 120. Dia 1 mili. Gitu kan ya? Oke. Ya. Hari operasi per bulan sama dengan 30-an. Oke, sekarang kita diminta untuk menghitung BOK-nya. Gitu kan ya. Faktor yang diketahui ini adalah seat capacity-nya, kilometer tempuhnya 120 km, hari operasinya 30 hari. Kalau kamu ingat minggu lalu ada yang disebut sebagai empty kilometer atau kilometer kosong. Kilometer kosong itu biasanya berapa? 3% dari kilometer tempuh. Berarti dengan demikian kilometer kosongnya sama dengan kilometer kosong 3% dikali 120. Berapa itu kilometernya? 4 km. Jadi total kilometer efektifnya sama dengan 124 km. Inilah acuan kita dalam menghitung biaya yang tadi, biaya bank, biaya BBM dan sebagainya. Satuannya dalam kendaraan kilometer. Ibu coba satu ya, kita hitung biaya BBM. Kita hitung biaya BBM. Di peraturan yang tadi, itu biaya BBM itu ditetapkan ya, tapi tidak akan masuk ini. Tergantung nanti kalau ini berdasar survei kita 2,5 sampai 3,5 km per liter. Ya. Oke. Katakan harga BBM-nya per liter NP 6.000. Kilometer efektifnya 124 km. Kira-kira nih pertanyaannya, untuk biaya BBM atas operasional akademik tersebut berapa? Ada yang mau coba ini? Ya, silakan. Yang diketahui apa ya?
yang diketahuinya jumlah kilometernya dalam satu kali read atau satu kali perjalanan itu adalah 124 km. Oke. Silakan kita ambil Bu. Jadi Bu, karena di sini ada perkiraannya, kita ambil yang paling besar karena dikarenakan takutnya ada kemacetan atau apa segala macam yang berhubungan dengan bahan bakar, maka kita ambil 3,5 km per liter. Oke. Jadi 124 km dibagi 3,5 liter. 3,5 km per liter. Maksudnya berapa itu? Dihasilkan 35 liter konsumsi BBM-nya per hari, gitu kan ya? Paham nggak teman-teman yang lain? Kita yang buat si Alun ini. Jadi kan pertamanya kita cari dulu berapa sih konsumsi BBM-nya per hari. Otomatis kilometer efektifnya ini dibagi dengan ini ya, konsumsi BBM-nya per liter. Selesaikan sampai di sini, Al. Terus? Dikarenakan sudah didapat jumlah konsumsinya, maka kita akan kalikan dengan jumlah BBM per liter dengan harga BBM-nya maksudnya ya. Berarti 35 liter dikali 6.000. Maka didapatkan 210.000. 210.000. Oke, selesaikan sampai di situ 210.000. Selesai ya? Selesaikan? Ya, selesai 210.000. 210.000 ini per kendaraan per hari. Per hari. Per kendaraan per hari. Oke, kalau kita mencari kendaraan dalam kendaraan kilometer satuannya, berarti 210.000 ini kembali kita bagi dengan 124. Itu kan? Berapa? 210.000 dibagi 124. Berapa? Yang lain berapa? 1.700 kendaraan per kilometer. Gitu. Makasih ya. Ya, silakan. Pak, mungkin kan mencari biaya BBM dalam komponen BOK. Paham nggak sih? Ada yang mau bingung-bingung, makanya mencari. Kenapa namanya ibu? Kenapa nggak lulus sih? Kan Bu, sesuai peraturan Bu, harga bahan bakar minyak dalam subsidi. Kalau kita pakai yang BBM subsidi gitu ya. Oke. Selanjutnya kita menghitung biaya penyusutan. Yang tadi disebutkan ini sebagai komponen biaya tetap. Ini sebagai komponen biaya tetap. Katakan harga AKDP-nya, harga 1 unit armadanya itu 800 juta. Masih ingat kamu dulu di pelajaran makro berapa masa susu? Saat berkata berapa kira-kira? Kendaraan berapa? Berapa? 5 tahun. 5 tahun ya. Nilai residu ditetapkan berapa persen biasanya? Udah baca itu peraturannya? Minggu lalu berapa persen nilai residu? 20%. Kan nilai residu 20%. Berarti cara mencari biaya penyusutannya sama dengan 800 juta. Seharusnya ini kan harus menikmati biasanya. Dulu kamu waktu di mikro jadi penyusun itu sederhana. Tapi ini 800 juta dikurang 20% dulu dari nilai 800 juta juga.
dibagi 5. Ada yang punya kalkulator berapa dapat ini? 20% dari 800 juta berapa? 160 ya? 800 kurang 160 berapa ini? Berapa? 640 juta dibagi 5 berapa? 128 juta. Gitu kan ya? Selesai kan sampai ke sini belum selesai. Satuannya tadi apa? Kendaraan kilometer. Berarti nilai 128 juta ini dibagi kilometer tempuhnya berapa tadi? 124. Ini berapa? Berapa? 1000 aja 1000. 1000 berapa? 1030. Gitu seterusnya. Jadi kamu dalam melihat karakteristik biaya, karakteristik BOK tadi, kita patokan kita yang pertama satuannya itu dalam kendaraan kilometer. Satuannya dalam kendaraan kilometer, lihat karakteristik biayanya. Apakah harga itu dikeluarkan per tahun atau per hari? Ada di komplain ini. Menurut kamu biaya yang dikeluarkan per hari apa? BBM. Satu lagi cuci bus. Ketika kita mencari biaya cuci bus dalam komponen BOK, berarti yang kita pakai tadi kilometer tempuh dalam hari. Kenapa? Karena biasanya penelitian itu dilakukan setiap hari. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya. Mengenai biaya operasi kendaraan Bu, yang dimana biaya operasi kendaraan itu apakah sudah dihitung Bu dalam tanda kutip apabila terjadinya kemacetan Bu, yang dimana kemacetan tersebut dengan beriringnya waktu maka bahan bakar minyak tersebut maka dikonsumsi juga Bu, yang seharusnya 35 liter per ribu jadi 38 liter per ribu. Iya, bagus ya pertanyaannya. Makanya tadi ada peraturan untuk dalam kota. Untuk dalam kota, penggunaan BBM itu distandarkan berapa tadi? 2,5 sampai dengan 3,5. Gitu kan ya. Nah, apakah ini harus seperti ini? Apakah harga pasti harus seperti ini? Enggak. Ini kan hanya patokan saja. Seandainya datanya hak atas dasar survei tidak tersedia, kita pakai yang ini. Sama kalau kayak nanti kamu menghitung biaya ban misalnya, ada di sini kan biaya ban. Biaya ban itu kalau dasar peraturannya diganti itu setiap berapa? Masih ingat kan? 23.000 sampai dengan 25.000. Sementara ketahanan ban itu sangat tergantung kepada tingkat kekasaran jalan. Jalan di dalam kota sama dengan jalan di luar kota tentu berbeda tingkat kekasarannya. Apakah kalau dia sudah mumpul banget tapi belum sampai sekian harganya harus kita tunggu di sini? Tidak. Berarti perlu penyesuaian. Nah, apa yang diatur di peraturan yang kamu sebutkan tadi merupakan standar. Tetapi seandainya di lapangan berbeda keadaannya, itu kita pakai data yang ada di lapangan. Jadi 4.730 dikali 10% dari 4.730. Ini berapa hasilnya? Berapa? 4.730 10%-nya berapa? 473 ya? Berapa hasilnya? 4.730 dikali 10% dari 4.730 4.000
Iya. Ditambah dong. Ditambah. Oh iya, ditambah. 4.000. Pulang lagi pertanyaannya. Oke. Pulang lagi pertanyaan. Di sini Bu, untuk di rusuh biasanya pakai tambah Bu. Oh, iya. Berarti, terima kasih ya. 4.730 ditambah berapa? 473 dibagi berapa itu? 21. Berapa hasilnya? Berapa? Ada yang mau hasilnya? 247 per kilometer pada tingkat load factor 70%. Gitu ya. Itu dengan catatan yang kita cari hanya berapa komponen biayanya tadi? Hanya 2 biaya langsungnya. Ya, nilai ini akan lebih mendekati dengan hasil sebenarnya apabila semua biaya-biaya itu kita cari. Paham? Kira-kira paham? Sampai di sini? Ya, ada pertanyaan? Najwa, Alif, ada yang ingin tanya? Ini, kalau cukup, giliran saya ini ada juga sih. Kira-kira, ya, kalau kamu dikasih tugas seperti ini, bisa nggak mengerjakannya atas dasar perhitungan itu? Sudah bisa Bu. Ya, dikerjakan ya di pembuatan video seperti biasa. Minggu depan kita bahas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-9 hari ini mengenai perhitungan biaya operasional kendaraan. Kalau sudah tidak ada yang ditanya, kelasnya bisa ditutup. Izin Bu, menjelaskan. Belum siap. Gerak. Perkuliahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laksanakan. Akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat depan. Gerak. Terima kasih. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.